Masih ingatkah kita dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang paling terkenal? Ya, di antara beberapa mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada Nabi Musa, salah satu yang paling terkenal adalah saat beliau mendapatkan mukjizat membelah Laut Merah dengan tongkatnya. Saat itu Nabi Musa bersama pengikutnya Bani Israel lari menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Berkat mukjizat ini, mereka selamat, sementara Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Kisah ini telah berlalu selama ribuan tahun yang lalu. Umat beragama, khususnya umat Islam, meyakini kisah Nabi Musa membelah lautan ini berdasarkan kitab suci Al-Quran. Namun, masih ada sebagian orang yang menganggapnya sebagai cerita belaka yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Benarkah demikian? Ya, di zaman Nabi, berbagai cerita atau kisah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan melalui mukjizat yang diberikan kepada para nabi. Dan peristiwa seperti lautan yang terbelah menjadi dua terdengar seolah tak masuk akal dan mustahil terjadi di zaman sekarang. Nyatanya seorang arkeolog menemukan beberapa bukti tentang kisah Nabi Musa alaihi salam membelah lautan. Ia adalah Ron White, yang pada akhir 1988 lalu mengklaim bahwa di Laut Merah. Menurutnya, temuan ini merupakan bangkai kereta tempur Fir'aun yang tenggelam di lautan ketika digunakan untuk mengejar Musa bersama para pengikutnya. Menurut pengakuan White, selain menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur berkuda, White bersama timnya juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama. Penemuan ini tentunya semakin memperkuat dugaan bahwa sisa-sisa tulang belulang ini merupakan bagian dari kerangka para bala tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah. Apalagi dari hasil pengujian yang dilakukan di Stockholm University terhadap beberapa sisa tulang belulang yang berhasil ditemukan, terbukti bahwa struktur dan kandungan beberapa tulang telah berusia sekitar 3.500 tahun. Sedangkan menurut sejarah, kejadian pengejaran ini terjadi dalam kurun waktu yang sama. Selain itu, ada suatu benda menarik yang juga berhasil ditemukan, yaitu poros roda dari salah satu kereta kuda yang kini keseluruhannya telah tertutup oleh batu karang. Sehingga untuk saat ini, bentuk aslinya sangat sulit untuk dilihat secara jelas. Menurut para ahli, pada bagian peta yang dilingkari warna merah, disinilah lokasi di mana Nabi Musa bersama para kaumnya menyeberangi Laut Merah. Lokasi penyeberangan diperkirakan berada di Teluk Aqaba di Nuweiba, sebuah kawasan kota pantai di tepi timur semenanjung Sinai, Mesir. Kedalaman maksimum perairan di sekitar lokasi penyeberangan adalah 800 meter di sisi ke arah Mesir dan 900 meter di sisi ke arah Arab. Sementara itu, di sisi utara dan selatan lintasan penyeberangan, kedalamannya mencapai 1.500 meter. Kemiringan laut dari Nuweiba ke arah Teluk Aqaba sekitar 1/14 atau 4 derajat. Sementara dari Teluk Nuweiba ke arah daratan Arab sekitar 1/10 atau 6 derajat. Dengan jarak antara Nuweiba ke Arab sekitar 1.800 meter, lebar lintasan Laut Merah yang terbelah diperkirakan 900 meter. Bila arkeolog Ron White menemukan beberapa benda bukti nyata kebesaran Tuhan akan kisah Nabi Musa membelah lautan, sekelompok ilmuwan lain yang melakukan sejumlah penelitian, akhirnya mereka berani mengatakan bahwa keajaiban laut terbelah dalam kisah terkenal mukjizat Nabi Musa ini merupakan fenomena alam. Seperti dilansir Daily Mail, Rabu 22 September 2010, sekelompok ilmuwan dari National Center for Atmospheric Research di Colorado, Amerika Serikat menemukan bahwa air laut yang tersibak itu adalah akibat gerakan angin. Dalam sebuah simulasi komputer yang dilakukan para ahli di Colorado, diketahui bahwa angin timur yang berhembus dengan sangat kuat selama 12 jam dalam semalam bisa menyibak air laut, menciptakan sebuah jalan tanah sebagaimana digambarkan dalam kisah Exodus Nabi Musa.
Sedikit berbeda dengan deskripsi lokasi di kitab suci, para ilmuwan ini meyakini bahwa lokasi keajaiban bukan di Laut Merah, melainkan di lokasi di dekatnya, yakni delta Sungai Nil, di mana sebuah sungai kuno menyatu dengan laguna. Dari penelitian yang dilakukan, para ilmuwan ini menemukan bahwa angin timur dengan kecepatan 101,3 km per jam yang bertiup dalam waktu 12 jam akan mendorong air, baik di danau maupun aliran air. Proses ini akan menciptakan jalan tanah lumpur sepanjang 3,2 km dan lebar 4,8 km selama 4 jam. Saat kecepatan angin turun, air akan kembali ke posisi awal, mirip fenomena pasang surut. Dalam Journal Public Library of Science 1, para ahli menguraikan bahwa siapapun yang terdampar dalam lumpur ini sesudah angin melemah akan beresiko tenggelam. Ketua tim peneliti ilmuwan bernama Carl Drew mengatakan bahwa membelah lautan dalam kisah Nabi Musa dipandang masuk akal dalam hukum fisika. Dia menjelaskan, membelahnya laut bisa dipahami melalui dinamika fluida. Angin menggerakkan air dengan cara yang sesuai dengan hukum fisika, menciptakan jalan aman dengan dinding air di dua sisi, lalu air itu runtuh dan menenggelamkan jalan. Simulasi komputer juga menunjukkan tanah kering bisa terlihat di dua lokasi terdekat selama badai angin. Mirip dengan teori para ilmuwan dari National Center for Atmospheric Research, dua peneliti Rusia bernama Naum Folzinger dan Alexei Androsov dengan menggunakan persamaan diferensial matematika mencoba membuat pemodelan tentang kondisi ketika gelombang laut terpisah. Keduanya mendasarkan pemodelan mereka dengan keterangan-keterangan di kitab Old Testament dan Torah, termasuk keterangan bahwa pada saat itu terdapat gugusan karang yang jaraknya dekat dengan permukaan laut. Dalam pemodelan hidrodinamik, diadakan simulasi beberapa kecepatan angin yang diperlukan dan kekuatan badai yang dibutuhkan, agar gugusan karang tersebut kering pada saat laut surut. Disimulasikan pula berapa lama gugusan karang akan kering dan kapan air laut akan kembali menutupinya. Hasilnya adalah, jika angin timur bertiup sepanjang malam dengan kecepatan 30 km per detik, maka gugusan karang akan kering. Dengan keadaan ini, untuk menyeberangi 7 km gugusan karang, kaum Bani Israel sebanyak 600.000 orang membutuhkan waktu 4 jam. Kemudian air laut akan kembali menutupi gugusan karang setelah 4,5 jam. Ini berarti selama 4,5 jam, gugusan karang masih kering. Kecepatan 30 meter per detik ini berarti 108 km per jam. Dalam skala Beaufort, kecepatan angin 108 km per jam sudah dapat dimasukkan dalam kategori badai yang minimal mencapai skala 10 dengan kecepatan di atas 89 km per jam selama 12 hingga 1.200 jam. Adanya penemuan dari arkeolog dan beberapa ilmuwan yang cukup menggemparkan membuat sebagian orang semakin yakin akan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada juga yang berpikir, apakah mukjizat Nabi Musa ini merupakan fenomena alam yang bisa dibuktikan secara ilmiah? Lalu bagaimana kaitannya dengan kisah yang sebenarnya dalam kitab suci Al-Quran? Nantikan kelanjutannya besok malam hanya di On The Spot.